Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusra Sida dengan NIM 210302021 Prodi Teknik Sipil Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dampak lalu lintas pada ruas jalan Klinik Kesehatan Evergreen Medika Kabupaten Sorong, Papua Barat yang merupakan salah satu tugas UAS mata kuliah andalan. Selanjutnya, latar belakang pada laporan ini yaitu analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh perkembangan tata guna lahan terhadap pergerakan arus lalu lintas, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh fasilitas publik seperti klinik. Klinik Evergreen Medika yang terletak di Jalan Jeruk, Kelurahan Malagusa, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dengan luas lahan 23 dikali 25 meter, namun lahan yang terbatas mengakibatkan kurangnya fasilitas parkir sehingga pengunjung terpaksa memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sekitar klinik. Hal ini menyebabkan gangguan pada arus lalu lintas dengan kendaraan tertumpuk di bahu jalan dan hanya satu jalur yang digunakan. Dampak ini mengganggu kelancaran lalu lintas sekitar klinik. Jadi adanya kemacetan pada ruas jalan tersebut gitu karena adanya klinik ini dan mereka tidak mempunyai area lahan parkir sehingga mengganggu lalu lintas di sekitar ruas jalan tersebut. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada kali ini yaitu bagaimana kinerja lalu lintas pada ruas jalan Jeruk akibat adanya klinik Medika. Yang kedua, bagaimana dampak lalu lintas dengan adanya fasilitas kesehatan Evergreen Medika Kabupaten Sorong ini. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui kapasitas parkir klinik Evergreen Medika. Jadi mengetahui bagaimana sih kalau adanya klinik ini itu si kapasitas parkirnya itu akan mendukung nggak sama area ataupun lahan yang terdapat pada klinik tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik lalu lintas di ruas jalan Jeruk, yaitu kapasitas, kepadatan, dan tingkat pelayanan jalan. Selanjutnya ada analisis dampak lalu lintas. Menurut Stopper and Clapp tahun 1998, dalam bukunya yang berjudul Transportasi dan Development adalah studi yang mempelajari secara khusus tentang dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu bangunan yang akan mempengaruhi jaringan transportasi di sekitar lingkungan pada bangunan tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 faktor atau elemen dampak lalu lintas terhadap sistem guna lahan. Jadi, bagaimana setelah adanya klinik tersebut, ada nggak sih faktor pendukung ataupun faktor terjadinya dampak lalu lintas gitu ya. Pertama, ada elemen bangkitan atau tarikan perjalanan yang dipengaruhi oleh faktor tipe dan kelas peruntukan, intensitas, serta lokasi bangkitan. Jadi, si ruas jalan ini itu termasuk ke kelas berapa yang menyebutkan bahwa area tersebut itu termasuk kelas A, B atau bagaimana dengan kriteria tertentu. Nah, begitupun dengan kelas dengan tipe jalannya. Apakah ini termasuk tipe yang khusus dilalui oleh kendaraan berat, kendaraan umum atau bagaimana? Nah, yang kedua ada elemen kinerja jaringan lalu ruas jalan yang mencakup kinerja ruas jalan dan persimpangan. Jadi adanya persimpangan di area tersebut itu mengganggu kelancaran lalu lintas atau bagaimana. Yang ketiga ada elemen akses berkenaan dengan jumlah dan lokasi akses. Jadi saat menuju klinik tersebut dari jalan yang ruas jalan tersebut itu ada nggak sih akses cepat ataupun jalan yang memungkinkan pengunjung itu tidak mengalami kemacetan di area ruas jalan tersebut. Nah, yang keempat ada elemen lingkungan, khususnya berkenaan dengan dampak polusi dan kebisingan. Jadi, dengan adanya klinik tersebut di sebelah ruas jalan, itu mengganggu tidak terhadap klinik, karena mungkin si ruas jalan itu kan adanya polusi ataupun kebisingan
kendaraan yang memungkinkan si klinik ini itu terganggu, gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu elemen ruang parkir. Jadi kapasitas ruang parkir pada klinik ini itu memenuhi nggak ataupun cukupkah untuk jumlah pengunjung dengan jumlah tertentu gitu. Yang selanjutnya metode penelitian. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Kali ini metode yang digunakan itu ataupun teknik pengumpulan yang digunakan itu mengenai metode observasi. Nah, metode observasi ini akan dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi di lapangan seperti apa gitu. Masalah yang terkait oleh observasi di lapangan beserta pengamatan lingkungan terkait studi penelitian agar dapat mengetahui arus lalu lintas pada jalan tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan pengambilan data. Tahapan pengambilan data ini terdapat dalam bagian alir pada saat pelaksanaan, salah satunya dengan mulai kemudian studi literatur atau pustaka. Ini menyebutkan jurnal ataupun studi literatur pendukung yang merujuk pada laporan tersebut. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini terbagi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data sekunder ini berupa data lalu lintas harian atau LHR, yang kedua data geometrik, yang ketiga data hambatan samping. Nah, selanjutnya ada data sekunder mengenai peta lokasi, yang kedua jumlah penduduk jalan jeruk, dan ketiga data pertumbuhan lalu lintas. Setelah dua data ini didapatkan, kemudian tahap analisis data. Tahap analisis data itu di dalamnya terdapat analisis tarikan lalu lintas, yang kedua analisis dampak lalu lintas luas Jalan Jeruk, Kelurahan Magalusa, Kecamatan Aimas ini. Nah, setelah analisis data didapat, kemudian tahap hasil dan pembahasan. Nah, setelah dari hasil pembahasan tersebut didapat nih kesimpulan dan saran setelah melakukan observasi secara langsung itu dengan metode observasi. Dan tahap selanjutnya yaitu selesai. Nah, setelah itu ada bab 4 mengenai hasil dan pembahasan. Karena lokasi klinik ini terdapat di Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Jalan Jeruk ini memiliki panjang jalan 200 meter dan lebar jalan 4 meter. Berdasarkan klasifikasi jalan menurut hierarkinya, Jalan Jeruk termasuk jalan arteri sekunder. Jadi jalan yang mungkin bisa dilalui oleh kendaraan biasa tanpa adanya kendaraan yang berat untuk melintas. Gitu. Selanjutnya ada karakteristik parkir pada klinik Evergreen Barita. Yang pertama ada kapasitas parkir. Nah, kapasitas parkir adalah kemampuan maksimum ruang tersebut untuk menampung kendaraan kendaraan. Dalam hal ini, volume kendaraan memakai fasilitas parkir menurut Sutanaya tahun 2010. Volume di ruang parkir akan sangat tergantung dari volume kendaraan yang datang dan pergi. Nah, berikut tabel yang digunakan untuk menyatakan kapasitas parkir. Nah, dari tabel ini terdapat beberapa data yang dimasukkan, termasuk hari atau jumlah hari, kemudian tipe kendaraan, jumlah SR, rata-rata, kemudian mover kendaraan, SPR per jam, dan dibuatkan menjadi berapa. Pada tabel ini, hari yang digunakan ataupun kapasitas parkir yang sering terjadi penuh ataupun melebihi overload itu terjadi di hari Minggu dan Senin dengan tipe kendaraan itu mobil dan motor. Nah, dari 2 hari ini terdapat jumlah SPR nih dari hari Minggu dan hari Senin ini. Dari hari Minggu terdapat jumlah SRP untuk mobil itu 6 dan motor 15. Sedangkan hari Senin mobil itu 6 dan motor 15. Pada 2 hari ini terdapat kesesuaian ataupun sama
dalam jumlah SPR-nya. Nah, kemudian dirata-ratakan. Yang pertama ada di hari Minggu dengan jumlah mobil 0,54 dan motor 0,07, dan pada hari Senin rata-rata itu mobil 0,61 dan motor 0,08. Nah, data ini diambil dari analisis data tahun 2023. Nah, dari situ didapat kesimpulan bahwa berdasarkan tabel 28 dapat diketahui bahwa kapasitas parkir terbesar terdapat pada hari Minggu dengan kendaraan mobil kapasitas sebesar 12 dan motor sebesar 230. Jadi pada hari Minggu ini itu si kapasitas parkir klinik itu terjadi lebih banyak gitu pada hari Minggu. Nah, selanjutnya yang kedua ada analisis volume lalu lintas. Sebelumnya apa sih analisis volume lalu lintas itu? Yang adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penapang tertentu pada suatu ruas jalan dalam satuan waktu tertentu. Data volume kendaraan diperoleh dari hasil survei lapangan yang dibutuhkan untuk mengetahui derajat kejenuhan kendaraan pada wilayah tersebut atau pada wilayah si klinik ini. Nah, komposisi lalu lintas di ruas jalan sekitar klinik Apargen yaitu terdiri dari beberapa jenis kendaraan berupa mobil pribadi, angkutan umum, pick up, sepeda motor, dan kendaraan tabung motor seperti sepeda. Tapi yang umum sering ada itu mungkin mobil dan motor yang sebelumnya ada pada tabel 28 tadi. Nah, selanjutnya ada tabel tabel mengenai volume lalu lintas ruas jalan sekitar klinik Aparger ini. Nah, berdasarkan hasil survei volume lalu lintas, diperoleh gambaran kondisi volume lalu lintas pada ruas jalan titik pengamatan ini ya dilihat pada tabel 38. Tabel 34. Tabel 34 ini menjelaskan mengenai volume lalu lintas ruas sekitar klinik Apargen, di mana ruas jalan ini itu termasuk satu jalur 2 lajur. Nah, pada volume lintas ini terjadi kenaikan atau kendaraan yang sering melintas itu yaitu pada mobil dengan dari arah jalan satu dari jalan satu itu dengan total kendaraan terbanyak dengan volume 215. Nah, yang kedua dari arah jalur 2 total kendaraan terbanyak yaitu 48. Nah, dari tabel ini itu didapat dari hasil analisis data tahun 2023. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan itu pada periode parkiran mobil dari arah satu dan periode parkiran juga pada arah satu. Jadi di volume lintas ini banyak yang sering melintas itu ataupun yang melewati area tersebut itu yaitu mobil. Nah, selanjutnya ada analisis derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan merupakan salah satu indikator utama yang menentukan kinerja pelayanan lalu lintas dari suatu ruas jalan. Nah, nilai derajat kejenuhan ini rasio antara volume lalu lintas yang melalui ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Berdasarkan hasil analisis volume lalu lintas dan kapasitas ruas jalan, diperoleh nilai kejenuhan DS ini pada volume maksimum masing-masing ruas jalan ini ada pada tabel 40 mengenai derajat kejenuhan ruas jalan sekitar klinik Apargen. Di sini data yang dimasukkan itu berupa hari, kemudian dari arah, total kendaraan, kapasitas, dan derajat kejenuhan.
Sama dengan tabel sebelumnya, hari yang digunakan pada derajat kejenuhan ini yaitu hari Minggu dan Senin dengan arah yang dilalui itu jalur 1 dan jalur 2. Nah, dari sini terdapat total kendaraan yang berbeda-beda dari setiap jalur dan harinya. Yang pertama ada dari hari Minggu jalur 1 860, yang kedua ada jalur 2 di 192. Nah, selanjutnya hari Senin jalur 1698 dan jalur 2 124. Jadi total kendaraan ini yang paling banyak itu yaitu pada hari Minggu dan jalur 1 dengan derajat kejenuhan itu paling besar sekitar 0,66. Nah, data ini diambil dari hasil analisis data tahun 2023. Dapat disimpulkan, hasil pengamatan eh, eh, pada tabel ini untuk kabupaten apa tadi? Untuk klinik ini itu derajat kejenuhannya itu terjadi pada hari Minggu jalur 1 sebesar 0,66 dan jalur 2 sebesar 0,15. Sedangkan pada hari Senin jalur 1 sebesar 0,54 dan jalur 2 sebesar 0,10. Sehingga bisa disimpulkan bahwa eh, terjadi kenaikan itu pada hari Minggu dengan arah jalur 1 sebanyak putar kendaraan itu 860 dan derajat kejenuhannya itu 0,66. Nah, parameter untuk beberapa jenis jalan tersebut masuk dalam kategori jenis bebas hambatan, di mana kapasitas tersebut kurang dari 1, sehingga tergolong belum jadi masalah besar, karena di jam tertentu saja terjadi kemacetan. Jadi ada jam-jam tertentu pada arah ruas jalan tersebut itu terjadi kemacetan dan kelancaran lalu lintas. Selanjutnya ada, nah, dari semua hasil laporan ini, dari mulai bab 1 hingga hasil tadi, yaitu dapat disimpulkan bahwa satu, dampak parkir terhadap kinerja lalu lintas di ruas jalan sekitar klinik Evergreen rata-rata berdasarkan pada kategori C. Jadi pada kategori yang mungkin sedang dan tidak terlalu jelek. Nah, hal ini juga dapat menjelaskan bahwa adanya dampak negatif yaitu kemacetan akibat aktivitas parkir di sekitar area tersebut terhadap lalu lintas yang melintas itu. Jadi adanya kemacetan karena tadi kan bahu jalannya itu dipakai untuk parkir area klinik. Nah, di situ terjadi kemacetan dan menghambat arus lalu lintas bagi para kendaraan. Selanjutnya, hasil pengamatan di jalan ruas kabupaten untuk angka kejenuhan pada hari Minggu yaitu terdapat pada jalur 1 sebesar 0,66 dan jalur 2 sebesar 0,15. Sedangkan pada hari Senin jalur 1 sebesar 0,55 dan jalur 2 sebesar 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa terjadi eh, angka kejenuhan itu pada hari Minggu jalur 1 sebesar 0,66 gitu. Nah, untuk parameter beberapa jenis jalan tersebut masuk dalam kategori jenis jalan bebas hambatan, di mana kapasitas tersebut kurang dari 1, sehingga tergolong belum jadi masalah besar karena di jam tersebut terjadi kemacetan. Jadi si ruas jalannya itu termasuk kapasitas yang bebas hambatan eh, pada area tersebut. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari review laporan yang saya dapat. Sebelumnya terima kasih atas untuk presentasinya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kurang jelas karena mungkin saya juga masih belajar dan terima kasih untuk peparahan. Semoga bisa tetap maya ya Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.